Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajria dari Prodi Ekonomi Syariah kelompok 5 semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi kepemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan dalam manajemen merujuk pada kemampuan seseorang manajer untuk memengaruhi atau mengerahkan dan memotivasi tim atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sarana perusahaan. Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk bekerja dengan semangat dan produktivitas tinggi. Fungsi kepemimpinan dalam manajemen. Yang pertama, pengerahan dan pengaruh. Pemimpin bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang jelas dan memastikan bahwa visi dan tujuan organisasi dipahami serta diikuti oleh anggota tim. Yang kedua, pemberdayaan. Kepemimpinan yang efektif memperdayakan karyawan untuk membuat keputusan, memberikan tanggung jawab, dan mendorong mereka untuk berkembang. Yang ketiga, motivasi. Pemimpin harus mampu memberikan motivasi dan dorongan kepada anggota tim agar mereka tetap fokus pada tujuan bersama. Yang keempat, pengambilan keputusan. Pemimpin harus membuat keputusan yang tepat dan strategis untuk menghadapi tantangan serta mengerahkan organisasi ke arah yang benar. Yang kelima, membangun tim yang kuat. Pemimpin harus menciptakan suasana kerja yang kolaboratif, memperkuat hubungan antara anggota tim, dan memastikan bahwa semua orang bekerja dengan sinergi. Adapun gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter. Pemimpin ini membuat keputusan sepihak dan mengerahkan tim tanpa melibatkan banyak masukan dari anggota. Yang kedua, pemimpin demokratis. Pemimpin ini mengajak anggota tim untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, adapun pemimpin yang memberikan kebebasan penuh kepada tim untuk membuat keputusan dan bertindak. Yang keempat, pemimpin transformasional. Pemimpin ini berfokus pada inspirasi, motivasi, dan perubahan positif dalam diri anggota tim. Dan yang kelima, pemimpin transisional, yaitu pemimpin ini lebih berfokus pada pencapaian tugas dan hasil dengan memberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kinerja. Kualitas pemimpin yang efektif, yaitu yang pertama, kemampuan komunikasi. Pemimpin yang baik harus dapat menyampaikan informasi dengan jelas dan mendengarkan umpan balik dari tim. Yang kedua, visi dan strategi. Pemimpin harus memiliki visi yang jelas tentang tujuan jangka panjang dan mampu mengarahkan tim ke arah tersebut. Yang ketiga, keterampilan pengambilan keputusan. Pemimpin harus mampu membuat keputusan yang bijak dan tepat waktu berdasarkan data dan analisis yang baik. Yang keempat, keterampilan interpersonal. Pemimpin yang baik harus memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang positif dengan tim dan mengelola konflik yang efektif. Yang kelima, integritas. Pemimpin yang baik harus jujur, memiliki prinsip yang jelas, dan menjadi teladan bagi anggota tim. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Yang pertama, menciptakan visi yang jelas. Pemimpin harus mampu mengkomunikasikan visi yang menginspirasi tim untuk bekerja menuju tujuan bersama. Yang kedua, membangun budaya organisasi. Pemimpin memainkan peran utama dalam membangun budaya perusahaan yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan pencapaian kinerja yang tinggi. Yang ketiga, mengatasi konflik. Pemimpin harus mampu menangani konflik antar anggota tim secara bijaksana, menjaga keharmonisan, dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat, mengembangkan potensi karyawan. Pemimpin yang efektif berfokus pada pengembangan karyawan, memberikan pelatihan, dan menciptakan peluang untuk pengembangan karir. Adapun tantangan dalam kepemimpinan manajerial. Yang pertama, perubahan organisasi. Pemimpin harus mampu memimpin tim melalui perubahan dan beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika pasar dan teknologi. Yang kedua, mengelola keberagaman. Kepemimpinan yang efektif harus mampu mengelola
pandangan dan gaya kerja. Yang terakhir, keterbatasan sumber daya. Pemimpin harus dapat mengelola sumber daya yang terbatas dengan bijak, termasuk anggaran, waktu, dan tenaga kerja. Dan dapat saya simpulkan bahwa kepemimpinan dalam manajemen adalah faktor kunci yang menentukan kesuksesan sebuah organisasi. Pemimpin yang efektif mampu mengerahkan, memotivasi, dan mengembangkan tim untuk mencapai tujuan perusahaan. Pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat, kualitas pribadi yang baik, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan adalah hal-hal yang membedakan pemimpin yang sukses dalam organisasi.